Mari kita samakan nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi dari mulai niat nih, dari mulai niat dulu, miliki niat nih. Kenapa niat? Innamal a'malu binniat wa innamal likulli amrin manawa, kan gitu ya. Jadi sesungguhnya kenyataan ataupun laku perbuatan manusia itu tergantung kepada niat ya. Dan di setiap niat itulah manusia akan hidup di dalamnya. Oke, niat itu berarti tekad yang sangat kuat. Tekad yang membentuk manusia itu bisa bersuara dengan keras. Manusia juga bisa bergerak dengan kencang dan antusias, rekan-rekan sekalian. Oke, di awal. Jika kita ingin berhasil dari konteks JM ini, dari konteks terapi JM ini, atau dari komunitas JM ini, miliki niat untuk jadi pengusaha, bukan pekerja. Miliki niat untuk menjadi seorang pengusaha, bukan pekerja. Apa yang membedakan pengusaha dan pekerja? Jadi kalau misalkan dulu Rasulullah mengungkapkan bahwa jadilah kau itu berniaga, karena memang pekerjaan berniaga itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Nah, yang dimaksud berniaga di sini adalah menjadi pengusaha, rekan-rekan sekalian. Bukan pekerja. Kita maknai, kalau seorang pekerja yang saya rasakan, karena saya juga pernah jadi pekerja ya. Jadi mengadaguan tanggal 30 gitu ya. Tanggal 30 atau tinggal 1 saya dibayar ces gitu kan. Atau mungkin 2 minggu sekali gitu dibayar, atau apa yang saya jual saya ada lebihnya gitu, dikit gitu kan. Nah, itu pekerja. Jadi pekerja itu bagaimana caranya mendapatkan hasil banyak dan diberi uang banyak, itu pekerja. Benar enggak? Jadi itulah pekerja. Kalau ingin menghasilkan ingin menghasilkan uang banyak dan diberi uang banyak oleh sesuatu ataupun seseorang, itu mental pekerja. Tetapi kalau mental pengusaha, rekan-rekan sekalian, bukan hanya itu. Bukan hanya ingin mendapatkan hasil yang banyak ataupun diberi uang yang banyak. Tetapi seorang pengusaha itu biasanya dia ingin mempunyai teman dalam berusahanya. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, lebih cenderungnya bukan teman, partner. Lebih mendapatkan partner. Kalau partner itu lebih cenderung ke sohib. Jadi kemana-mana dia bareng, dapat mengetahui keadaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau mental seorang pengusaha itu bukan hanya mengenai sebuah penghasilan dari uang. Tetapi seorang pengusaha itu biasanya rekan-rekan sekalian ingin mempunyai partner. Dia juga ingin ahli di bidang yang dia kerjakannya. Dan juga dia juga ingin tumbuh dan berkembang. Nah, jadi miliki niat dulu gitu. Miliki niat untuk jadi pengusaha. Selain daripada uang, dia juga akan mendapatkan banyak kebaikan. Bagaimana cara bisa mendapatkan uang, tetapi saya juga harus mendapatkan kebaikan. Nah, itu pengusaha. Oke, pasti rekan-rekan sekalian semua orang juga mau seperti itu. Benar nggak? Setuju nggak jadi pengusaha? Saya yakin orang-orang profesional di sini semuanya ingin jadi pengusaha, bukan pekerja. Karena rekan-rekan sekalian, ya, kebo pun juga bekerja. Manki pun juga bekerja, gitu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Tetapi hanya bekerja, bisa makan, bisa jalan, bisa main, ya sudah. Oke, rekan-rekan sekalian, itu ya kita bedakan. Kalau pengusaha kan tadi bukan hanya mendapatkan hasil, bukan hanya mendapatkan uang, tetapi dia juga mendapatkan kebaikan. Nah, dari niat menjadi seorang pengusaha, rekan-rekan sekalian. Pengusaha di bidang apa? Rekan-rekan sekalian sekarang menggeluti bidang terapi raksa jasad. Ya. Berarti rekan-rekan sekalian, ya punya niat nih jadi pengusaha dari terapi raksa jasad ini. Kenapa rekan-rekan sekalian harus menjadi pengusaha? Karena rekan-rekan sekalian, ya, pengusaha itu biasanya ingin tumbuh, usahanya itu tumbuh dan berkembang. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, semua pasti seperti itu. Nah, oke, saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian ya mengenai hal ihwal
Apa sih yang membuat seseorang itu bisa aufklärung, bisa bangkit, nah gitu, bisa renaissance. Nah, renaissance itu apa? Jadi kalau seseorang sudah merasa mati dalam kondisi hidup, dia akan bangkit kembali dan hidup seperti orang yang layaknya hidup. Gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, manusia yang baik adalah manusia yang smart, benar nggak? Yang smart. Smart itu lebih dari pintar, berarti kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Sehingga ya smart itu sendiri mempunyai sebuah rumusan, kan gitu, adalah sebuah rumusan. Apa itu smart? Yang pertama, jika Anda mempunyai mental pengusaha, mempunyai niat Anda menjadi pengusaha di JM ini, pasti itu yang pertama, Anda akan suka ya. Suka tuh. Sukai apa yang dikerjakan dan memaknainya. Oke, ini rumusan SMART yang pertama. Sukai apa yang dikerjakan dengan memaknainya. Kenapa demikian? Harus sukai apa yang dikerjakan dengan memaknainya. Kalau seseorang suka pada sesuatu, orang tersebut pasti, rekan-rekan sekalian, apapun yang bisa mendapatkan apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang dilakukannya, apapun yang menjadi sesuatu yang harus dilakukannya, dia akan lakukan. Enggak, ayeuna seneng ke sesuatu gitu. Da kajen ku batur dijieun, walaupun disebut sama orang lain, kamu gila ya gitu. Nggak apa-apa, dah saya suka, kumaha aing mah gitu loh. Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Kalau sudah suka, itu apapun akan didobrak gitu loh. Benar nggak? Oke, karena Anda suka gitu. Beda nih kalau mental pekerja. Nah, mental pekerja mau ongko hayang pasien loba. Enggeus pasien 5 siki, da ngeluh atuh. Loba alasan. Bener nggak capek cejarkeun teh? Kebayang gak rekan-rekan sekalian? Ya. Nah, sekarang bayangkan rekan-rekan sekalian, sehari itu bisa 150 orang. Bisa nggak? Pasti bisa rekan-rekan sekalian kalau Anda suka. Apa nih tau, dupak cager gitu, taplek cager gitu. Kumaha we carana gitu ya. Oke, bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian ya? Jadi sukai dulu apa yang Anda kerjakan. Itu rumusan SMART. Kalau tidak Anda sukai, tidak akan pernah jadi apa-apa. Contoh rekan-rekan sekalian, kalau Anda menyukai pekerjaan yang Anda kerjakan, Anda harus bisa nih, Anda harus datang kemana, Anda harus melakukan apa, pasti Anda kerjakan. Karena bukan itu akhir dari sebuah pekerjaan Anda. Kan Anda ingin jadi pengusaha, benar nggak? Pada satu titik, pengusaha itu pasti berhasil. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, seorang Kolonel Sanders, pendiri dari KFC ini, Kentucky Fried Chicken, di mana aya, coba kebayang rekan-rekan sekalian ya. 999 kali eta ngaranna ditolak. Dia membuat fried chicken dengan bumbunya dia sendiri. Kemudian ditawarkan ke yang namanya restoran yang ada di California ya. Da KB nolak, trok nolak. Bang Kaning udah ngemodal dulu, rekan, berkebayang gak rekan-rekan sekalian ya. Ngemodal dulu tuh. Hayam berarti kan. Hayam, tepung dan lain sebagainya dia udah ngemodal dulu. Kebayang 999 kali ditolak. Dalam mun abi siga nama geus putus asa boro-boro 888 kali. Da 3 kali ditolak ya lain, ieu mah cenah lain bagian aing cenah. Benar gak rekan-rekan sekalian? Tetapi karena seorang Kolonel Sanders itu sangat suka dengan pasakannya, sangat suka dengan pasakannya, pada satu titik akan ada orang lain yang mengatakan bahwa saya sangat suka dengan masakan itu, dengan masakan saya gitu. Oke, terbukti rekan-rekan sekalian. 999 kali beliau itu menawarkan kepada orang luar. Muncek orang kata kita mah, dia menawarkan kepada orang yang di luar desa ya, di luar kecamatan gitu. Seperti itulah kira-kira bayangannya. Nah, ternyata rekan-rekan sekalian,
dihitungan ke 1000 kali, dia menawarkan kepada siapa? Dia menawarkan kepada kakaknya. Ketika kakaknya itu, rekan-rekan sekalian, ditawarin, ternyata kakaknya nggak tahu itu karena dia itu mungkin, rekan-rekan sekalian, karena dia itu karunia, orangnya kasihan, sehingga dapat menerima. Hayulah, saya mau mencoba. Hayulah, saya mau mencoba nih membuka rumah makan atau membuka dagang ya, atau menjual apa yang kamu buat. Awalnya itu perlu dipahami, rekan-rekan sekalian, ada 2 nilai yang terkandung di dalam sebuah perjuangannya tersebut. Yang pertama, ini dari kalimat ini nih ya, Kolonel Sander ini. Yang pertama, karena dia suka masak, itu mungkin ya, suka masak fried chicken. Yang pertama itu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, nilai dari cerita itu. 999 kali dia menawarkan kepada orang luar. Ternyata yang mau fight-nya itu adalah, yang mau menerimanya itu adalah kakaknya sendiri. Oke. Yang ketiga, ketika seseorang itu mempunyai sebuah keyakinan, dia menyukai sesuatu, kemudian dia mempunyai keyakinan bahwa pada satu saat akan ada orang yang menerimanya. Dan siapa itu yang menerimanya? Orang dekat. Kawas Master Ogio. Eta Master Ogi bad brot keluar. Nawarin kemana-mana. Ditolak di mana-mana. Bahkan dicemoohkan piraku tukang hayam. Itu perawat hayam. Jadi beliau seorang perawat, katanya seorang perawat, tapi satpam iya, tukang ayam gitu, menawarkan terapi kepada orang lain. Jelaslah ditinggalin keur make baju hayam. Dia udah pakan ayam, menawarkan konsep terapi ke orang lainnya pasti ditolak-tolak tuh. Da apa ge ogi hayam. Pokok tukang ayam tapi nawarin terapi gitu. Tapi apa yang terjadi, rekan-rekan sekalian? Ketika beliau itu menawarkan kepada Mang Ayut, nah jadi itu. Ketika beliau menawarkan kepada Om Ken, nah jadi itu. Kebayang gak, rekan-rekan sekalian? Beliau itu adalah saudara-saudaranya gitu. Mereka itu adalah saudara-saudaranya. Satu itu. Oke. Jadi kalau mental pengusaha dari apa yang kita suka, kalau Anda tidak suka dengan konteks terapinya, Anda tidak akan pernah bisa beranjak. Karena mental kita akan selalu menjadi pekerja. Bagaimana saya mempunyai pasien, dari pasien itu saya bisa mendapatkan hasil dari jasa. Bagaimana saya setelah itu saya bisa closing produk dan ada kelebihannya. Sudah hanya itu. Kalau mental kita menjadi seorang pekerja. Sehingga kalau kita mempunyai mental pekerja, biasanya rekan-rekan sekalian gampang lelah. Ketika kita sedang mempelajari ini, ingin kita itu pasien banyak, benar nggak? Ingin pasien banyak, karena dari pasien banyak itu akan banyak membayar dan banyak closing produk. Tapi ternyata sesuatu yang banyak juga bisa menyiksa rekan-rekan sekalian dari pasien itu ya. Rekan-rekan sekalian pernah arah dengan pasien, saya yakin pernah arah ya. Yang bergerak itu pernah arah dengan yang namanya pasien. 1, 2, ke 1 masih semangat, kedua masih semangat, udah ketiga hoream komo banjing hujan. Benar gak rekan-rekan sekalian? Ya. Terus kalau Anda suka, rekan-rekan sekalian, kalau Anda suka dengan pekerjaan ini, dengan game terapi ini, Anda pasti rekan-rekan sekalian akan berucap sesuatu yang positif kepada orang lain. Contoh. Kan biasanya kita akan lebih didengar ketika kita itu sudah ada pembuktian uang. Pembuktian uang ataupun keadaan. Tapi tidak cukup dengan itu, rekan-rekan sekalian. Ternyata kalau seandainya kita ada perubahan, kan karena kita suka, pasti ada perubahan gak diri kita?
pasti akan ada perubahan. Dari mulai setelan baju, dari mulai kita gaya berbicara, ya semampunya saja, tapi ada perubahan gitu. Anu biasana kerudung ngalek-lek sabelah ka kenca gitu, baru nutupan panon ka dieu bari aplikasi. Anu anu biasana lamun ngaliwat teh hit cenah bau bawang beureum geuningan tah jadi seungit feromon gitu ya. Karena suka gitu loh. Nu tadina lamun kawan teh make celana pondok gitu ya, make celana pendek, kemudian bajunya juga asal-asalan gitu. Setelahnya dari jadi terapis GM belum menghasilkan apa-apa nih. Karena sangat suka dengan pekerjaannya, pasti Anda adjustment, pasti penyesuaian. Bajunya dirubah, jenggotnya dirapihin ya. Kepalanya juga dirapihin, mungkin gitu. Bisa dipahami nggak sesuatu, kalau Anda suka kepada sesuatu pasti ada perubahan dulu dari fisik ya. Karena apa rekan-rekan sekalian? Saya camkan kepada rekan-rekan sekalian ya. Dulu nih kan saya sambil ketika mengawali nih gerak di sini, saya keluar dari profesi saya yang dulu, sempat kebingungan seperti Anda, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya aja saya juga terseok-seok, jadi tukang ayam juga seperti Master Yogi. Nah ceritanya, saya tawarkan kepada kakak saya nih, kemana-mana ditolak rekan-rekan sekalian. Walaupun misalkan ya pada waktu itu ada yang mendengarkan, tapi karena mungkin melihat saya itu kucel ya, jadi dia nggak mau, mana wae kucel cina gitu. Nah untuk dicontoh apa yang harus dicontohnya gitu. Nah ceritanya nih sedikit saya perbaiki dengan kemampuan saya perbaiki baju saya perbaiki juga penampilan saya. Biasanya saya kurang sopan ke kakak saya seetik rada sopan gitu. Nah, kemudian karena saya suka dengan pekerjaan ini rekan-rekan sekalian ya. Walaupun saya belum bisa di awalnya. Udah beberapa orang gitu saya aplikasi, hatur nuhun, nggak beri apa-apa rekan-rekan sekalian ya. Itu apa benar gitu ya. Profesi ini teh menjanjikan, sementara saya aplikasi diberes sabatang gitu. 2 jam saya beraplikasi, sebatang ataupun 2 batang. Tapi saya hargai, ternyata aplikasi saya itu dihargai dengan 2 batang. Tetapi nih ceritanya nih, saya harus serius nih ke kakak saya, udah bisa diledek kan gitu. Itu rumah saya kurang sopan ya ke Panunu mungkin ya itu ya. Anda pernah tahu Panunu? Nah, saya aplikasikan ke Panunu. Nah, ternyata karena saya serius nih mengaplikasikannya ke kakak saya, ternyata Panunu merasakan, iya ya, mana teh ngeunah. Kamu teh enak beraplikasinya gitu loh maksudnya teh. Nah, sampai-sampai kakak saya seumur-umur belum pernah mengasih uang ke saya rekan-rekan sekalian ya. Pada waktu itu sampai ngasih 5.000. 5.000 itu besar loh rekan-rekan sekalian. Kurang lebih sekarang itu 5.000 itu sekitar 20.000 sekarang waktu. Oke. Nah, ceritanya rekan-rekan sekalian, setelahnya saya serius nih ke saudara saya. Ternyata saudara saya ngomongnya itu edan adi uing cenah aya mah ngeunaheun cenah mencetna cenah. Nah, sehingga dia rekomendasikan ke temannya yang lain, lamun nyeri awak cenah kudu ka adi uing geus sok ngareunah we gitu. Nah, dari situ kakak saya menawarkan gitu ya ke temennya, agak mendingan, temennya ngasih 10.000. Pada waktu itu 10.000. Ada lagi temennya ngasih 1 batang lagi gitu kan. Nah, dari perjalanan itu rekan-rekan sekalian, ternyata karena saya suka, saya terus jalani. Dari berbagai orang yang saya aplikasi, khususnya orang-orang dekat, saya aplikasi saja. Persetan amat dia, karena saya berbicara gini, saya ini harus besar, bukan hanya kalau misalkan saya untuk mencari uang, saya jadi mantri gak bisa gitu loh. Tapi pan letih. Gitu loh rekan-rekan sekalian. Apa yang saya kerjakan, saya tidak bisa duplikasikan kepada orang lain. Saya bisa nyuntik.
Dan saya tidak bisa duplikasikan kepada orang lain untuk bisa nyuntik. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Nah, di profesi ini, apapun yang rekan-rekan sekalian kuasai bisa diduplikasikan nggak? Bisa, benar nggak? Bedanya pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain, kita bisa diduplikasikan total, rekan-rekan sekalian. Nah, saya suka dengan pekerjaan ini gitu. Kenapa demikian? Karena dengan pekerjaan ini, apalagi sekarang dengan konteks komitmen, bayang nggak rekan-rekan sekalian, karena Anda punya mental pengusaha. Pada satu saat, ketika Anda membangun jaringan, memperkenalkanlah pada orang-orang dekat. Apa yang Anda perkenalkan? Yang menurut Anda di sisi positifnya. Kita ngomong-ngomong hela duit, bisa Anda can boga duit, bisa kayak diseng-serikeun, maksudnya gitu. Kan gini, banyak orang yang menawarkan aplikasi ini, yang menawarkan terapi ini, menawarkan dulu dari uang, sementara Anda belum punya uang, coba. Kan ribet ya. Benar rekan-rekan sekali. Apa yang harus Anda kemukakan kepada orang lain yang akan membuat orang lain itu bisa terkagum-kagum dengan Anda adalah Anda punya kebanggaan apa di konteks komunitas JM ini atau terapi JM ini. Disitulah Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang loyalitas menurut apa yang Anda omongkan pada orang lain. Yang pertama itu. Kalau Anda suka, ini dari suka dulu kan. Yang kedua, Anda dulu bisa masuk ke dalam terapi JM ini karena apa? Karena apa? Karena penghasilankah? Karena silaturahminya? Karena ilmunya? Karena apa? Nah, Anda saat ini, kalau yang belum punya jaringan banyak, Anda akan banyak dipertemukan dengan orang-orang yang seperti hanya Anda tertarik dengan konteks JM ini. Misal, Pak Deddy Risiadi karena apa konteksnya di sini nih? Misalkan Cak Mahfud itu karena apa konteksnya di sini nih, gitu kan? Nah, Anda akan didekatkan dengan orang-orang seperti itu. Kalau Anda bercerita kunaon, kenapa Anda itu bisa tertarik ke sini, maka cenderung orang itu akan lebih close, akan bisa masuk menjadi jaringan Anda, seperti halnya Anda itu tertarik dengan konteks ini. Itu rekan-rekan sekalian, perlu dipahami dulu nih ini. Karena kalau di konteks awal salah nih, kalau Anda niat hanya jadi pekerja, capek dia emang. Bener nggak rekan-rekan sekalian? Balik lagi nih, dari rumusan masih rumusan SMART, masih dari rumusan sukai. Ya. Sukai apa yang Anda kerjakan. Kalau Anda suka, pasti Anda pakai kostumnya nggak? Pakai kostum, bener nggak? Jadi kebanggaan. Karena ini usaha kita. Pakai produk kita nggak? Pakai produk kita, bener nggak rekan-rekan sekalian? Memakai produk yang Anda sukai itu. Bisa paham rekan-rekan sekalian? Kebayang Anda sekarang menjalankan terapi JM, tapi Anda misal gitu lebih mencuatkan produk yang lain, matching nggak? Nggak bakalan matching. Oke. Ketika Anda suka dan Anda mempunyai niat menjadi pengusaha, Anda sekarang udah ada jadi pengusaha atau belum? Sudah. Saya terbatas dengan waktu. Saya masih kerja di kantor. Saya mempunyai istri yang tidak bisa membuat saya kemana-mana, suami saya yang tidak bisa membuat kemana-mana, orang tua saya yang tidak bisa membuat saya kemana-mana, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi alasan-alasan kita. Tapi pahami rekan-rekan sekalian, waktu dan uang itu bukan alasan. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, saya disuruh guru saya untuk ke Papua. Saya pada waktu itu nggak punya uang. Sementara ke Papua harus pakai pesawat. Dan saya nggak dikasih oleh guru saya. Tetapi saya melakukan apa yang saya kuasai. Dari mulai jualan daun pisang sampai saya terapi juga gitu loh. Oke, rekan-rekan sekalian, akhirnya saya juga bisa nyampe ke Papua.
Itu nih dari suka dulu rekan-rekan sekalian. Yang kedua, kalau Anda suka dengan pekerjaan ini, Anda bukan berpikir dengan waktu dan uang saat ini, tapi pada satu saat Anda harus mengamankan waktu di kemudian hari, benar nggak? Saya sekarang tidak bisa beraplikasi ke pasien ataupun ke PJL karena waktu saya berbenturan dengan pekerjaan saya yang sekarang. Apa yang harus saya kerjakan? Yang harus saya kerjakan adalah mengajarkan kepada orang yang mempunyai waktu. Sehingga orang itu akan menjadi bahan kita, menjadi teman kita di kemudian hari. Kan belum tentu dia masuk KTA atau tidak. Nggak jadi masalah rekan-rekan sekalian. Yang penting ada kecenderungan mau dulu, benar nggak? Orang tersebut mau mendengarkan kita dan dia mau mengaplikasikannya. Pada satu saat dia juga akan serius jika dia mendapatkan hasil dari konteks ini. Misal kita di pekerjaan kita ada orang yang mungkin waktunya agak senggang, atau nih teman kontrakan kita, atau teman di rumah kita, atau kita punya adik ataupun kakak yang waktunya itu lebih senggang. Beritahukan kepada dia gitu loh. Bukan ajarkan, karena ajarkan kita suka mendoktrin ya kalau mengajarkan. Memberitahukan bahwa ini ada kesempatan nih. Kalau kamu lakukan ini bisa membuat Anda punya hasil atau Anda mempunyai kebaikan dari orang lain. Bisa dipahami nggak rekan-rekan sekalian? Sehingga kalau kita terangkan ya, atau kita beritahukan kepada banyak orang, akan banyak orang nggak belajar kepada kita. Terus aja beritahukan, iya konteks gini, kita contohkan kepada tubuhnya. Pasti ada yang mau belajar rekan-rekan sekalian ya. Nah, pada satu saat tersebut, orang-orang itu seperti hanya dulu kita tidak bisa menjadi bisa, sehingga dia mencukupi kebutuhan dia sendiri lagi gitu kan, tetapi kontribusi nggak kepada kita? Pasti kontribusi dari komitmen, misalkan contohnya dari mana lagi, dari produk, dia belum KTA nih, dari komitmen, kemudian dari apa lagi, dari produk, selisih produk, benar nggak? Kita beli berapa, kemudian dijual kepada orang yang belum KTA, kan ada selisih. Nah itu. Kemudian apalagi rekan-rekan sekalian, kita juga dibantu, mulut kita itu dibantu untuk menerangkan kepada orang lain selain daripada dia. Dari mana kalau meng-KTA-kan? Saya sarankan rekan-rekan sekalian, jangan digratiskan. Kalau mau, dari apa yang dia beli produk dari kita, sisihkan ke 5.000 atau 10.000 ya. Sisihkan, kemudian kita simpen tuh uangnya yang kelebihannya tersebut, sisihkan 5 sampai 10.000. Nanti rekan-rekan sekalian, pada satu titik jika uangnya sudah terkumpul, nah baru kita katakan ada yang kita sisihkan nih dari kamu membeli produk. Benar nggak? Sehingga kita punya kebaikan, kita juga punya kelebihan juga, kita juga punya komitmen juga gitu loh. Kalau kita mentalnya jadi pengusaha bukan pekerja. Sehingga kalau mental pengusaha, rekan-rekan sekalian, Anda tidak memanfaatkan downline itu menjadi ATM berjalan Anda. Kalau mentalnya pengusaha. Rekan-rekan sekalian, bagaimana cara Anda ingin mendapatkan kebaikan dari downline Anda? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kebaikan dari rekan Anda itu? Sehingga rekan Anda itu punya satu kebaikan ya, satu poin kebaikan kepada kita, dia akan bertahan kepada kita. Oke? Punyai mental pengusaha dengan sukai apa yang Anda kerjakan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian sampai di sana? Punyai mental pengusaha dulu ya. Jadi jangan menjadi pekerja, karena pekerja Anda itu jadi terapi seumur hidup gitu loh. Atuh lamun hayang jadi terapi mungkul mah pelaku terapi aja gitu. Kalau Anda mau jadi pelaku terapi aja, Anda capek.
capek mending jualan balon di sisi jalan. Coba rekan-rekan sekalian ya, mau ya pica capek kan ongkong gitu loh. Bener nggak rekan-rekan sekalian? Kalau hanya untuk jadi pekerja saja, lebih baik jadi pengusaha ya, lebih baik jadi pengusaha rekan-rekan sekalian daripada Anda mempunyai mental pekerja di komunitas JM ini. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nih, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian sedikit agak terbuka nih. Jadi bukan hanya Anda dari pasien, tapi Anda juga harus punya rekan kerja. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian nih, seluruh downline, anggap aja downline, rekan kerja yang pertama saya, semua nih rekan-rekan sekalian, itu adalah pasien saya. Semuanya pasien saya. Dari mulai Aang itu pasien saya. Kemudian Master Kohar, coba. Tukang ngarit jadi pasien, jadi we katarik gitu. Jadi we pinter nama gitu. Coba. Master Tega, Master Taufik ya. Dimulai kalakuan anak jadi beteng we jeung seueur angen gitu loh. Dari mulai sakit seganteng nggak ada. Beliau kan pasien saya. Ang Umar juga seperti itu, pasien saya gitu loh. Rekan-rekan sekalian perlu dipahami ya. Terus siapa lagi coba? Dari Master Roni, kemudian Empah. Itu semua pasien saya rekan-rekan sekalian. Pasien ya yang merasakan dia itu kok enak ya gitu loh. Kalau ngobrol dengan saya, kalau diaplikasi oleh saya gitu loh. Mungkin aplikasinya Empah lebih jago dari saya. Karena mas dari guru olahraga, coba kebayangkan belajar rekan-rekan sekalian. Tetapi ada motivasi yang lain yang ketika ngobrol dengan saya itu nyaman gitu. Sehingga bergabunglah menjadi komunitas dia. Begitu dengan kakak-kakak saya yang lain. Awalnya dihina, pan benar nggak? Aliran sesat gitu. Awalnya tapi kebayang rekan-rekan sekalian. Jadi karena aliran sesat kita tenyahuan, saya maafkan. Tapi ternyata setelahnya tahu kan bukan aliran sesat. Ini enggak rekan-rekan sekalian ya. Nah, salah satunya itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau salah besar kalau Anda itu bahwa jaringan Anda itu adalah orang-orang yang mungkin perlu uang saja dan lain sebagainya. Saya aja contohnya. Seluruh downline saya kayak gitu ya. Itu semuanya pernah merasakan apa yang saya aplikasikan gitu loh. Apakah dari bentuk pembicaraan ataupun dari bentuk aplikasi dari terapi ini. Semuanya. Master Purkon misalkan gitu. Pan gering tek saya aku dicagap ke saya, jadi harus dipegang sama saya. Kalau nggak dipegang sama saya, demamnya itu nggak hilang-hilang. Walaupun paracetamol sudah diberikan. Bayang nggak ada sugesti lain di dalam otaknya? Nah itu, karena apa saya mensugesti? Karena saya suka dengan pekerjaan ini. Oke, yang kedua menikmatinya ya. Banyak orang di GM ini ya, rumusan yang pertama itu sukai apa yang Anda kerjakan. Yang kedua ya, M-nya itu menikmati proses pekerjaan. Kenapa harus menikmati proses pekerjaan? Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Menikmati proses ini lebih cenderung kepada pengaturan manajemen ya, pengaturan penghasilan. Jadi kalau Anda misalkan punya penghasilan dari terapi ini berapa gitu. Nah, maka rekan-rekan sekalian, yang pertama itu kita berarti mutlak kepada kebutuhan ya. Tetapi selain daripada kebutuhan kan gitu ya. Selain daripada kebutuhan, sisihkan oleh kita sesuatu yang bisa kita nikmati. Misal, dari hasil itu kita bisa jajan di Alfamart gitu ya. Kemudian dari hasilnya tersebut ada mungkin 5% untuk investasi produk gitu. Kalau sudah ke Alfamart, Indomart itu habis berapapun rekan-rekan sekalian ya. Hanya akan larinya ke toilet gitu. Ya, jadi nih menikmati proses pekerjaan ini adalah ketika Anda nih terapi di sini menjadi terapis di sini, menikmatinya gitu loh. Misal
Misal rekan-rekan sekalian, dari hasil terapi yang Anda lakukan ada hasilnya, atau beli baju yang sedikit pantas, bukan mah rekan-rekan sekalian, yang bersih ya, sehingga katingali, sehingga terlihat gitu loh bahwa Anda itu ada perubahan walaupun sekecil apapun. Yang tadinya misalkan laki-laki yang suka merokok biasanya cap pedang gitu. Cap pedang. Jadi ngambil dari rokoknya tuh dari sakunya tuh satu set gitu. Lagi itu cap pedang rekan-rekan sekalian ya. Lah bisa habis sama orang lain gitu kan. Coba sedikit agak loyal gitu ya. Atau ulah sidak kabe atau setengah bungkusnya atau seperempat bungkusnya gitu ya, kita masukkan ke dalam bungkusnya. Jadi ketika ngambil itu kita set, bukan satu tapi satu bungkus walaupun isinya cuma 4 plok gitu loh di meja gitu loh. Seperti itu rekan-rekan sekalian, menikmati itu kan sama dengan kita bisa menunjukkan ya, bisa mengekspor udah lama mana pedit gitu. Dulu mah kamu itu pelit banget untuk misalkan urusan-urusan yang kayak gitu rokok, tapi sekarang mah sudah lebih loyal gitu. Nah, menikmati proses pekerjaan itu seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Dari pengaturan keuangan gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Nikmati sekecil apapun gitu. Dari hasil pekerjaan Anda. Nah, yang ketiganya itu antusias dalam bekerja. Kembali lagi rekan-rekan sekalian, kenapa harus antusias? Kenapa orang-orang yang saya terangkan itu nggak mau menerima? Kenapa orang yang saya terangkan itu mungkin berkatanya lain? Kenapa orang yang saya terangkan mengenai konteks ini tidak mau peduli gitu? Mungkin Anda menawarkannya itu malu-malu kucing gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Anda menjelaskan satu konteks terapi ini, tapi Anda juga nggak antusias. Anda melakukan terapi ini walaupun baru kena dengan 3 titik kilat bajra, Anda antusias gimana sih gitu? Akan beda rekan-rekan sekalian. Orang-orang yang antusias dan orang-orang yang lemas hasilnya pasti beda. Satu orang beraplikasi misalkan 17 titik kehidupan tapi dengan lemas. Kan hampir seluruh bagian tubuh kena ya dengan 17 titik kehidupan, benar nggak? Tapi satu orang beraplikasi dengan 3 titik kilat bajra, tapi dengan antusias. Hasilnya pasti beda. Bedanya itu adalah lebih cepat yang antusias menghasilkan kesembuhan bagi orang-orang yang diaplikasinya. Bisa dipahami ya? Jadi di sini bukan berbicara masalah lama ataupun sebentar Anda beraplikasi. Tapi seberapa antusias Anda memberikan aplikasi tersebut. Kalau Anda kelihatan antusias tidak banget dari wajahnya, rekan-rekan sekalian, itu akan mempercepat proses dari pemulihan. Coba gini rekan-rekan sekalian, ada PJL nih yang mempunyai keluhan, melihat muka kita aja nggak antusias, udah boro-boro cager itu, ngadon. Jadi boro-boro sembuh rekan-rekan sekalian, yang ada keluhannya bertambah gitu loh. Orang nih mau diterapi karena dari orang lain sih, diterapinya sama si A gitu kan, manggillah kepada kita atau dia datang ke tempat kita. Nah, ketika bertemu, melihat wajah kita lemas, dia tambah sembuh atau bertambah gejalanya? Pasti bertambah rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Anda mungkin pernah melihat atau pernah merasakan ketika Anda datang ke sebuah pelayanan kesehatan. Oke, rekan-rekan sekalian, pernah datang ke pelayanan kesehatan, mau dokter kayak, mau perawat kayak, mau bidan kayak, mau atau apapun gitu. Ketika masuk, set, orangnya judes atau orangnya lemes gitu. Dan nggak semangat coba. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Padahal obat-obatnya bagus, misal gitu. Berarti apa yang harus dilakukan? Antusias itu membuat seseorang itu gairah tak terbatas rekan-rekan sekalian. Kalau Anda antusias, maka akan membuat orang yang datang kepada Anda itu lebih fresh.
Ketika orang itu melihat kita lebih fresh, 90% kita sudah menguasai kesembuhannya. Menguasai ya, menguasai menjadi jalan penyembuhnya gitu maksudnya. Teh Elis bari leuleus, coba kapasen leuleus. Kalau buat masalah sudah diimah gitu. Teh Elis tuh. Nah, begitu Teh Elis pulang, da pasien teh ngeluh kok tuh. Kunaon cenah jadi nyeri tonggong da tadi mah eueuh sedikit. Padahal melihat Teh Elisnya kerung cok bintang 11 ayo gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi antusias itu membuat seseorang itu gairah tak terbatas gitu loh. Oke, bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Nah, kemudian nih yang R-nya itu respect ya. Respect itu peduli. Jadi peduli dengan apa yang terjadi gitu loh rekan-rekan sekalian. Lebih cenderung kepada peduli itu seolah-olah merasakan apa yang orang lain rasakan. Kan ada kalau misalkan istilah Master Tega mah mirroring. Mirroring itu ngenteng berarti kan gitu. Bahasa Pak Yunus nama ngenteng itu mirroring itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau diterima oleh siapapun, maka kita harus mirroring, gitu. Mirroring teh ngenteng. Jadi kalau dia berbicara, orang lain berbicara atau orang selain daripada kita berbicara, seolah-olah gitu. Kita itu sangat peduli kepadanya dengan apa yang dia katakannya. Nah, itu akan membuka seseorang itu lebih menyukai kepada kita. Ada orang yang lagi ngomong, pandangan kita kemana-mana. Coba kau ya nggak rekan-rekan sekalian. Di luaran sana itu, gitu. Di luaran sana. Jadi kalau ada orang lain yang lagi ngomong, pandangannya kemana-mana, bari ngoprek nanahaon gitu. Kan itu tidak matching, bener nggak rekan-rekan sekalian ya? Kalau misalkan seseorang itu mau peduli kepada kita, ketika orang lain itu misalkan di depan kita itu sedang ngomong, maka biasakan kita itu pandangan mata kita itu memandang matanya juga atau memandang wajahnya. Seolah-olah peduli gitu walaupun misalkan otak kita lagi kemana-mana gitu loh rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami ya seperti itu. Kebayang gak kita ngambil apa tapi mata kita tetap lihat gitu dia gitu loh. Nah, di 5 menit pertama itulah kita akan menentukan bahwa kita itu seseorang yang profesional atau enggak gitu lah ditilai oleh orang lain. Bisa dipahami rekan-rekan, hati-hati di 5 menit pertama. Ketika kita dengan PJL kita mempedulikan ya, mau PJL ke mau calon jaringan ke atau apapun di 5 menit pertama itu akan sangat menentukan kepada kita apakah dia tertarik kepada kita ataupun tidak. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, orang menjadi jaringan kita berawal itu bukan kepada sebuah ajarannya, kepada kecakapannya atau apapun. Tapi dia datang kepada kita itu karena melihat kitanya sendiri. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian, 5 menit pertama hati-hati bagaimana kita memposisikan diri supaya orang tersebut terkondisi gitu loh. Oke ya, bisa dipahami. Hati-hati di 5 menit pertama. Selanjutnya terserah Anda. Oke. 5 menit pertama menjadi penentu Anda itu menjadi partnernya atau bukan. Oke, respect ya. Melalui respect ataupun peduli seperti itu. Dan yang terakhir, rumus santainya itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Ketika kita sedang beraplikasi ataupun kita meng-closing suplemen ataupun kita mengajarkan sesuatu, tidak semua orang itu baik, benar nggak? Baik hasilnya gitu. Ada yang memang karena tidak tahu dia bewel, ada karena memang orang tersebut itu mempunyai motif sesuatu sehingga ada komplain. Wajar nggak orang lain komplain? Wajar rekan-rekan sekalian, karena mereka itu tidak tahu. Tinggal kita memberitahu gitu loh. Misal contoh, kalau kita melakukan SOP, standar operasional contoh nih,
Ketika kita melakukan misalkan pemeriksaan di awal, kita lihat refleks pupilnya seperti apa, ya. Kerasa nggak antara di pusar dengan kepalanya itu sakit berbarengan, kan seperti itu ya, refleks pupilnya bergerak atau tidak. Nah, dari data itu apapun yang terjadi ketika kita memegang misalkan meninggal atau apapun, itu tidak akan pernah jadi masalah rekan-rekan sekalian kalau kita melakukan pemeriksaan itu di awal gitu loh. Kan banyak ya, termasuk saya sendiri dulu. Jadi ketika saya tidak melakukan pemeriksaan, waduh, saya kan tidak terangkan dulu kepada orang dekat atau siapapun mengenai perubahan itu. Pas saya pegang, meninggal. Sehingga guru saya yang menerangkannya bahwa itu adalah sesuatu yang dari tanda yang lain lah gitu. Tapi kalau setelahnya ke sini nih rekan-rekan sekalian, ketika saya lakukan pemeriksaan pupil dulu gitu ya, pupilnya itu ketika disorot itu melebar terus atau menguncup kan gitu ya. Setelah misalkan melebar terus, kemudian saya tanya lagi, Pak, ada sakit nggak dari pusar sampai dengan ubun-ubun? Ada. Nah, kemudian saya obrolkan kepada orang terdekatnya. Saya melihat nih tandanya, kata guru saya. Kalau ada tanda seperti itu, tapi nggak di depan mata, di depan PJL-nya rekan-rekan sekalian. Saya bawa dulu ke dapur atau kemana gitu kan, keluarganya. Saya omongkan bahwa situasi dan kondisi seperti itu, kondisi otaknya itu udah jauh melemah. Mudah-mudahan ada keajaiban dari Allah. Tapi apa yang saya barusan lihat, itu menandakan bahwa ada penurunan fungsi otak. Misalkan seperti itu. Nah, ketika saya sedang beraplikasi, saya lagi ketawa-ketawa ya, karena saya bawa orang si PJR tertawa. Kemudian aku poin anatomi di pundaknya. Ketika aku poin anatomi pundaknya, lengak gitu ya ke belakang, zas gitu. Nggak ada dia melepaskan, walaupun dia dalam kondisi ketawa gitu kan, tersenyum, dia kemudian meninggal gitu di pangkuan saya. Tapi karena saya sudah terangkan kepada keluarganya, justru keluarganya tuh positif. Eta benernya Pak Gusmus bisa nyaho eta nu kejadian gitu. Padahal saya kagetnya tidak terkira rekan-rekan sekalian. Bener nggak? Tapi karena saya terangkan di awal, justru saya menjadi poin positif kepada keluarganya. Bukannya saya jadi jelek dengan keluarganya, justru malah keluarganya itu semua ke saya. Pak Gusmus sosok nyaho cenah nusan kejadian. Padahal saya lihat dari tandanya. Bener nggak rekan-rekan sekalian? Nah itu mungkin ya. Jadi rekan-rekan sekalian, ketika kita melakukan SOP, standar operasional kayak misalkan kita ngecek dari pupilnya gitu kan, dari matanya, apakah melebar terus atau enggak gitu. Kemudian kita tanya ada sakit nggak dari pusar sampai dengan ubun-ubun. Ada katanya gitu. Nah terus serius kata saya gitu, nggak apa-apa. Bapak sehat kata saya gitu kan. Sehingga saya bisa ngobrol kemana-mana dengan si bapak tersebut nih. Tapi saya jeda sebentar nih. Permisi saya ke belakang dengan alasan saya mau cuci tangan atau apapun. Nah ada keluarganya. Saya bilang ke keluarganya seperti itu. Nah kemudian saya balik lagi nih menanggulangi PJL tersebut. Ketika saya sedang poin anatomi ya, kan tiba tuh waktunya gitu. Jadi saya sedang tersenyum ketawa-ketawa dengan dia. Ternyata ketika ketawa terakhir lengak ke belakang gitu. Waduh itu kagetnya gak terkira rekan-rekan sekalian ya. Tetapi apa yang saya apakah ini akan protes gitu keluarganya. Tapi kan saya udah kasih tahu gitu. Nah ternyata setelah peristiwa itu terjadi rekan-rekan sekalian, bukan negatif yang ada kepada saya. Justru malah keluarganya sangat positif gitu kepada saya. Karena apa yang saya lakukan itu saya kasih tahu. Nah balik lagi rekan-rekan sekalian, tanggung jawab. Jika ada yang komplain, sebetulnya wajar, benar nggak? Apapun itu komplain karena mereka nggak tahu ya. Contoh. Ketika seseorang itu sudah sakitnya lebih dari 1 tahun, pasti ada reaksi koten nggak? Pasti. Reaksi koten itu adalah reaksi penyerta di mana tubuh itu menyesuaikan situasi dan kondisinya. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Ini diibaratkan jalan. Kalau jalan itu macet, kemudian bagaimana cara jalan itu supaya tidak macet? Ada 2 cara.
Yang pertama membangun flyover atau jembatan terbang, atau saya lebarkan gitu kan jalan tersebut supaya tidak macet. Tapi pada waktu pembangunan flyover ataupun memperlebar jalan, apa yang terjadi? Macetnya itu lebih parah. Nah, orang yang mempunyai keluhan minimal 1 tahun ke atas, seperti hanya kita itu memperlebar jalan atau membuat flyover. Bisa direaksi terapi pertama, bisa direaksi terapi yang kedua, atau bisa reaksi terapi yang ketiga. Jangan aneh. Tinggal kita bilang bahwa kita itu kan ini masalahnya kan gitu ya, pembuluh darahnya atau jaringan sarafnya itu kurang bekerja. Kemudian saya sekaligus kerjakan kan gitu, saya sekaligus aktifkan. Apa yang terjadi? Seperti hanya ketika di jalan itu macet gitu loh. Saya perlebar jalan ataupun membuat flyover, malah macetnya itu malah bertambah. Tapi jangan pernah aneh, 2 atau 3 kali 24 jam itu akan pulih kembali. Dengan jalan, apalagi mau 3 hari misalkan, saya bilang gini, 3 kali 24 jam itu baru selesai. Mau reda secepatnya, nah maka ada nih suplemen khususnya untuk gangguan seperti ini, supaya 1 kali 24 jam itu sudah beres gitu loh gangguannya seperti itu, sehingga kita bisa closing produk yang lain. Misal ya, jadi kan biasanya gini, apa tanggung jawab? Kan tanggung jawab udah tanggung jawab, kita menanggungnya dan kita menjawabnya, berarti setelahnya kita menjawabnya itu selesai. Nah seperti itu tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab terhadap diri kita nih, saya sudah ada di terapi JM ini, saya harus berhasil di sini apapun yang terjadi. Sehingga kalau tanggung jawab itu sebetulnya bisa dijalankan dengan berbagai cara. Ada orang nih yang sudah daftar kepada kita tapi jaraknya jauh, misalkan kita ini di Jawa Barat, mereka di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan, di Papua, atau apapun. Apakah bisa jalan? Bisa. Sekarang melalui WA call juga bisa, benar nggak? Mengajarkan seseorang melalui WA call? Sangat bisa. Bisa gitu? Bisa. Mungkin kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan pernah membicarakan hal ini kalau itu tidak berhasil. Jaringan saya yang di Arab, jaringan saya yang di Afrika, jaringan saya yang di Brunei, jaringan saya yang di Sumatera, jaringan saya yang di Kalimantan, di Papua, dan yang lain-lain. Sampai dengan detik ini, semua berjalan. Padahal mungkin rekan-rekan sekalian, kayak misalkan sampai dengan detik ini ya, dengan orang-orang yang ada di Kendari ya. Ada jaringan saya yang di Kendari, saya belum pernah ketemu langsung dengan dia. Ada sekitar 75 orang rekan-rekan sekalian di Kendari ya. Itu jaringan saya. Sampai dengan detik ini saya belum ketemu dengan dia. Udah 2,5 tahun. Tapi saya ketemunya melalui WA call. Saya ketemunya melalui Zoom. Saya ketemunya melalui Facebook gitu loh. Tapi semua jalan ya. Asal kita menjelaskan. Anda misalkan nggak bisa beraplikasi yang baik, benar nggak? Bagaimana JM tangan yang baik, JM kaki yang baik, JM kepala yang baik, apa yang Anda lakukan? Anda tinggal tunjukkan. Lihat aja tuh di Gusmus Nabawa Data 01 di YouTube saya. Beres. Saya yang aplikasinya, benar nggak? Jadi Anda nggak usah buat lagi video. Deal nggak? Deal coba. Yang memberikan contohnya saya, bukan Anda gitu loh. Bener nggak? Kalau Anda belum pede, sudah beri aja aplikasi yang saya lakukan, bener nggak? Kalau misalkan mau aplikasi kepada pasien apa, suplemen apa, dan lain sebagainya, Anda tidak bisa menerangkan. Tinggal klik aja, suruh klik aja ke YouTube saya. Clear kan? Bukan Anda yang menerangkan kalau Anda belum pede, gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Itu satu gambaran bagaimana kita membina orang-orang yang apakah beda, kayak misalkan arek kita di beda, komo beda desa atau gitu kan, beda kecamatan, beda kabupaten, komo gitu, beda negara, wingo bisa gitu loh. Dengan cara apa? Saya optimalkan Zoom, saya optimalkan WA call ya, WA call lah misalkan seperti itu. Kalau hanya 10-8 orang kan bisa melalui WA call ya. Bagaimana kalau aplikasi? Suruh aja misalkan buat nih rekan-rekan sekalian buat WA group gitu kan.
Nah, aplikasi tersebut tinggal sharekan dari YouTube saya, di-sharekan ke Facebook tersebut. Nanti juga orang lihat, oh ini caranya seperti ini, gampang atuh kan gitu. Benar nggak? Jadi rekan-rekan sekalian jangan terbatas oleh ruang dan waktu, karena apapun itu bukan alasan untuk kita. Banyak cara menuju ke sana. Ya, kalau tadi Ang Umar menerangkan bagaimana misalkan mendapatkan jaringan, bagaimana memelihara jaringan, saya lebih cenderung kepada kekuatan niat dari rekan-rekan sekalian. Punyai niat ataupun tekad menjadi pengusaha di JM ini, ya. Bukan, ya. Bukan menjadi pekerja. Karena pekerja rugi, jangan ditunjuk-tunjuk ke batur gitu loh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian, ya. Anda tidak bisa beraplikasi, saya ulangi lagi. Tinggal klik saja YouTube, ada yang nanyain soalnya Om Ogio, bukan promosi. Jadi di Gusmus Nabawa Datala 01. Gusmus Nabawa Datala 01. Klik aja di sana. Lihat aja ada aplikasi dari manapun, itu ada. Dari kontak apapun ada itu. Tinggal suruh dengerin aja. Kalau Anda nggak bisa ngomong, suruh aja dia ngomong gitu. Si YouTube itu gitu. Rekan-rekan sekalian ya, lebih clear. Nah itu mungkin Ang Umar salah satunya ya, salah satu sharing nih kepada rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dijajal kenting bisa bejat gitu. Ya, yang penting ini sharing ya, sharing yang saya lakukan, mungkin rekan-rekan sekalian mempunyai modifikasi yang lebih baik ya. Tetapi itu salah satu cara yang saya lakukan dari awal sampai akhir. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian merasa aduh nani hese, sama saya pernah merasakan sulit juga. Ternyata yang membuat sulit itu karena niat kita atau tekad kita belum kuat. Karena memang niat kita hanya mendapatkan penghasilan dari JM ini aja gitu. Bukan hanya penghasilan rekan-rekan sekalian. Tapi Anda harus menjadi pengusaha. Ya, harus menjadi pengusaha. Karena Anda menjadi pengusaha. Saya tahu caludihnya Ang Umar coba di awal. Caludih Ang Umar. Ayo nawe ganteng coba. Da awal caludih itu Ang Umar. Tahu caludih Pak Mahfud? kucel. Nah, Ang Ogio apa tak Ang Ogio di awal? Kucel banget. Sekarang aja dia ganteng. Dan seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Jadi sekali lagi punyai mental pengusaha. Punyai mental pengusaha, bukan pekerja. Kalau Anda hanya jadi pekerja, itu akan capek. Sama aja seperti pekerjaan Anda sebelum ke GM ini, capeknya, menyakitkannya gitu. Tapi kalau mempunyai mental pengusaha, Anda membuatnya dari sekarang. Dan itu tidak akan pernah lama. Anda banyak rekan, kalau Anda nggak punya waktu, cari orang yang banyak waktu. Kalau Anda nggak punya uang, cari orang yang banyak uang. Contoh gini, Anda mau ngemodal produk tapi Anda nggak punya uang, misalkan gitu. Cari orang yang punya uang. Mau tuh Anda investasi ke saya, setiap produk yang saya keluarkan, Anda mendapatkan misal gitu. Anda mendapatkan 10.000 dari produk itu, nanti pencatatannya saya buat. Misal, kalau Anda nggak punya uang. Kan bisa saja ya, kita yang ngaturnya, karena usaha kita ini gitu. Jadi kalau Anda nggak punya waktu, cari orang yang punya waktu, ajarkan kepada dia, lepas dari KTA ataupun masuk KTA atau member atau Sharecom, itu mah urusan nanti. Yang penting mah Anda ajarkan dulu kepada dia. Kan intinya gini rekan-rekan sekalian, Anda itu membangun jaringan. Ketika orang itu jangan berharap bahwa orang yang Anda ajarkan itu orang tersebut itu akan menjadi apa yang Anda kerjakan saat ini. Paling tidak orang tersebut itu bisa menjual produk Anda. Kan berarti Anda punya kelebihan, benar nggak? Anda menjual 10 box powder dengan sendiri, dan Anda punya teman 10 orang menjual tuh 10 satu, jadi 10 box. Kan kita dapat bonusnya, benar nggak? Kita dapat kelebihannya. Dari misal gitu kan, Pak Mahfud membeli berapa, Pak Mahfud jual misalkan kepada orang tersebut untuk menjual standar yang Pak Mahfud itu jual kepada yang lain. Kan Pak Mahfud dapat income tambahan, benar nggak? Wow. Jadi intinya rekan-rekan sekalian,
Jangan berharap bahwa jaringan yang Anda rekrut atau jaringan yang Anda ajarkan itu akan melakukan apa yang Anda lakukan saat ini. Jangan berharap seperti itu. Yang paling penting adalah ketika dia itu bergabung kepada kita, paling tidak dia itu yang mempromosikan kepada orang lain supaya orang lain diterapi kepada kita. Satu. Yang kedua, paling tidak orang tersebut juga menjual produk kita, ya, dia mendapatkan untung, kita juga mendapatkan untung. Paling tidak, kalau orang datang kepada kita untuk belajar, kita pernah berbuat kebaikan untuk menerangkan apa yang kita kuasai, gitu. Itu akan berbuah kebaikan. Itu kalau mental pengusaha, rekan-rekan sekalian. Yang penting, kita tetap menjalin hubungan baik dengannya. Ketika dia tidak koordinasi, ketika tidak apapun, nggak usah kita kebakaran jenggot, gitu loh. Karena koordinasi itu kan satu bentuk wadah supaya dia itu, si orang tersebut itu lebih maju. Kalau dia memilih tidak maju, nggak jadi apa-apa. Yang penting produk bergulir. Deal kan? Coba. Kita tidak terlalu berharap dengan hal yang demikian. Karena yakini rekan-rekan sekalian, Allah akan selalu memberikan orang-orang istimewa kepada kita. Orang-orang yang sepemahaman dengan kita dan setujuan dengan kita. Jadi rubah mindset, rubah pola pikir. Bahwa ketika orang datang kepada kita ingin belajar terapi, itu biasanya di awal ingin orang tersebut itu seperti hanya kita melakukannya gitu loh dengan konteks JM ini. Nggak usah muluk-muluk rekan-rekan sekalian. Paling tidak rekan-rekan sekalian ada yang mempromosikan kepada orang lain bahwa kita itu bisa terapi. Nyewa SPG mah mahal gitu loh. Apa nyewa SPG berapa sehari? Kan mahal. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Atau datang kepada kita mengajarkan 4 pola, dia mengajarkan lagi ataupun memberitahu bahwa kita itu adalah seorang ahli di terapi, atau orang lain itu jadi pasien kita. Benar nggak? Deal. Tidak akan rugi, dia tidak rugi, kita juga tidak rugi. Oke, rubah mindset. Terus tadi menyikapi bagaimanakah kalau misalkan orang yang tadi downline udah jalan, kemudian terbatas ruang dan waktu, kemudian tidak bisa datang untuk koordinasi. Sikapi coba rekan-rekan sekalian. Kan ada media ya. Yang penting yang pertama berarti ilmu itu nyampe. Yang kedua, dia paham dengan apa yang disampaikannya sehingga dia bergerak. Kan ada media. Kenapa kita sia-siakan media tersebut ya? Coba berpikir smart deh rekan-rekan sekalian ya. Jadi kita buka lagi paradigma kita bahwa semua bisa disikapi. Di setiap resah itu selalu ada celah. Oke, ya. Mudah-mudahan nih ada gambaran bagi rekan-rekan sekalian. Maka saya kembalikan lagi ke Ang Umar. Hatur nuhun Ang Umar.